Hari ini, saya mengundang Anda untuk duduk dan mengesampingkan semua kesibukan di luar sana untuk bersama-sama mendengarkan cerita tentang ajaran Buddha mengenai kebahagiaan seorang anak. Orang tua harus hidup bahagia terlebih dahulu. Jika Anda merasa ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk jiwa Anda dan keluarga Anda dapat dengan lembut mendaftarkan diri ke saluran ini, agar kita dapat bertemu lebih sering dalam momen-momen hening dan penyembuhan seperti ini. Dalam kitab suci, Buddha berulang kali menyebutkan tentang transmisi dari hati ke hati. Hati yang damai akan menyebarkan kedamaian. Hati yang gelisah akan menularkan kegelisahan. Orang tua dan anak-anak pada dasarnya adalah hubungan yang mendalam selama berkali-kali kehidupan. Hubungan itu bukan hanya darah daging, tetapi juga aliran tak terlihat dari emosi, kebiasaan, dan bahkan karma baik dan buruk. Anak yang lahir dari orang tua tidak hanya membawa rupa, tetapi juga membawa sebagian bayangan jiwa orang tua. Ada sebuah kisah Zen kuno yang menceritakan tentang seorang ayah yang sering mengomel dan mudah marah. Setiap kali pulang ke rumah, ia membawa kelelahan dan kejengkelan dari pekerjaannya. Awalnya, putrinya yang kecil masih berlari memeluk ayahnya. Tetapi lama-kelamaan, ketika melihat wajah yang berat dan alis yang berkerut, si kecil mulai berdiri meringkuk di sudut pintu. Suatu hari, sang ayah menyadari bahwa sudah lama sekali putrinya tidak lagi tersenyum dengan riang kepadanya. Ia bertanya, "Kenapa kamu? Apakah kamu tidak mencintai ayah lagi?" Anak itu diam, dan dalam keheningan itu, sang ayah tiba-tiba mengerti bahwa bukan karena putrinya tidak mencintainya, tetapi karena kegelisahan dalam dirinya tanpa sengaja menanamkan ketakutan ke dalam jiwa putrinya. Kita sering berpikir bahwa kita mencintai anak kita dengan sepenuh hati, bekerja keras juga untuk anak kita. Tetapi dalam perjalanan demi anak, banyak orang tua yang melupakan satu hal. Anak tidak hanya membutuhkan uang untuk hidup. Anak membutuhkan teladan untuk belajar bagaimana hidup. Jika orang tua tahu bagaimana berhenti, menarik napas dalam-dalam, tersenyum di tengah kesibukan, anak akan belajar bagaimana tersenyum. Jika orang tua tahu bagaimana memaafkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan, anak akan belajar bagaimana memaafkan diri sendiri. Jika orang tua tahu bagaimana menghargai setiap momen damai, anak akan tahu bagaimana menghargai hal-hal sederhana. Buddha pernah mengajarkan, jika ingin membimbing orang lain, hati kita harus damai terlebih dahulu. Sebuah lampu yang ingin menyalakan lampu lain, dirinya sendiri harus memiliki cahaya. Orang tua ingin mengajarkan kebahagiaan kepada anak, maka dirinya sendiri harus hidup bahagia. Kebahagiaan bukanlah tidak adanya kesulitan, tetapi tahu bagaimana tersenyum bahkan ketika sedang melewati kesulitan. Ada beberapa orang tua yang datang ke kuil mengeluh bahwa, "Bhante, mengapa anak-anak saya begitu keras kepala, mudah marah, dan tidak mau mendengarkan kata-kata?" Kepala biara hanya bertanya balik satu pertanyaan, "Apakah hati Anda damai di rumah? Apakah Anda sering berbicara dengan nada tinggi satu sama lain? Pernahkah Anda berhenti untuk mendengarkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan anak Anda?" Ayah dan ibu duduk diam dan kemudian mata mereka berkaca-kaca. Ternyata selama ini mereka hanya melihat kesalahan anak dan lupa melihat kegelisahan diri sendiri. Orang tua, sayangilah diri Anda sedikit. Berikan diri Anda momen-momen istirahat yang sebenarnya. Temukan cara untuk memelihara kedamaian seperti menyiram air ke akar pohon. Karena akar yang sehat, maka dahan dan daun akan hijau segar. Orang tua adalah akar keluarga. Anak-anak adalah dahan dan daun. Jika akar kering kerontang, bagaimana daun bisa tumbuh? Jika jiwa orang tua penuh dengan ketegangan dan kemarahan,
hati anak akan sulit berbunga. Buddha mengajarkan bahwa setiap kita dapat kembali merawat hati kita seperti merawat sebuah taman. Setiap kali gelisah, kembalilah ke napas. Sadari kehadiran diri sendiri. Setiap kali marah, cobalah diam dan lihatlah lebih dalam ke dalam emosi itu untuk memahaminya daripada mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ketika orang tua berlatih seperti itu, anak-anak juga akan belajar bagaimana menghadapi emosi mereka dengan cara yang sehat. Kebahagiaan orang tua bukanlah sesuatu yang mewah. Itu dimulai dari mengetahui bagaimana menghargai apa yang ada, membuat hidangan sederhana, dan makan bersama. Duduk mengobrol tanpa terburu-buru, mendengarkan anak menceritakan kisah-kisah yang tampaknya sepele. Setiap momen itu adalah benih kebahagiaan yang orang tua tanamkan ke dalam jiwa anak. Di sore hari, ketika matahari telah mereda, cobalah duduk di beranda rumah. Tuangkan secangkir teh untuk diri sendiri dan lihatlah anak bermain. Anda akan melihat senyum anak seperti bunga kecil yang mekar dalam cahaya. Tetapi, tanyakan pada diri sendiri, apakah bunga itu memiliki cukup sinar matahari untuk mekar setiap hari? Dan sinar matahari di sini adalah kehangatan, kedamaian, kegembiraan yang orang tua tularkan kepada anak. Orang zaman dahulu mengatakan, air mengalir ke bawah, maka jernih. Cinta mengalir ke bawah, maka dalam. Orang tua adalah mata air, anak-anak adalah sungai. Sumber jernih, maka sungai akan sejuk. Jika sumber sudah keruh, bagaimana sungai bisa jernih? Jiwa orang tua juga demikian. Jika masih menyimpan banyak dendam, kelelahan, ketegangan, maka mau tidak mau, anak tetap menerima energi itu. Ada anak-anak yang tumbuh besar dalam keluarga yang berkecukupan materi, tetapi di mata mereka tidak ada secercah cahaya karena orang tua terlalu sibuk, terlalu tegang, terlalu keras terhadap diri sendiri dan satu sama lain. Mereka tidak kekurangan mainan, tetapi kekurangan tawa yang benar-benar bergema di rumah. Mereka tidak kekurangan pakaian baru, tetapi kekurangan pelukan hangat ketika sedih. Buddha pernah mengajarkan jika seseorang ingin memberikan bunga segar kepada orang lain, pertama-tama orang itu harus memiliki bunga. Jika orang tua ingin memberikan kedamaian kepada anak, dirinya sendiri harus memiliki kedamaian. Jika orang tua ingin anak tahu mencintai, dirinya sendiri harus tahu mencintai. Dan jika orang tua ingin anak tahu memaafkan, dirinya sendiri harus tahu memaafkan. Suatu kali, seorang ibu datang ke kuil. Ia merasakan kesedihan karena putranya yang baru beranjak dewasa sering marah. Ia hanya menceritakan bahwa anaknya sekarang tidak mendengarkan kata-kata. Apapun yang dikatakan dibantah. Bante hanya tersenyum dan bertanya, "Setiap kali anak marah, bagaimana reaksi Anda?" Ibu itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya juga marah, membentak, bahkan menangis." Bante berkata, "Anda seperti cermin. Jika cermin menghadap wajah orang yang sedang marah, maka gambar di cermin juga marah. Jika cermin menghadap wajah yang sedang tersenyum, maka cermin juga tersenyum. Jika ingin anak berubah, pertama-tama Anda harus berubah." Kata-kata itu seperti setetes air yang jatuh ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia ingin anaknya tenang, tetapi dirinya sendiri tidak tenang. Ia ingin anaknya tahu, mendengarkan, tetapi dirinya sendiri tidak benar-benar mendengarkan. Lalu ia mulai berlatih bernapas, berlatih duduk diam, berlatih berbicara dengan lebih lembut. Awalnya putranya masih bereaksi seperti sebelumnya, tetapi lama-kelamaan ia mulai jarang berbicara dengan nada tinggi. Dan ada kalanya ia berinisiatif meminta maaf. Orang tua hidup bahagia bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan hadiah diam-diam yang diperuntukkan bagi anak. Ketika orang tua tahu bagaimana tersenyum bahkan di tengah hujan, anak akan belajar bahwa hujan tidak menakutkan. Ketika orang tua tahu bagaimana bangkit setelah jatuh, anak akan mengerti bahwa kegagalan
bukanlah akhir dari segalanya. Ketika orang tua tahu bagaimana saling mencintai, anak akan percaya bahwa cinta itu nyata. Dalam kehidupan, tidak ada seorang pun yang terhindar dari tekanan dan kesulitan. Tetapi, alih-alih membiarkannya menggerogoti diri kita dapat memilih cara menghadapinya yang berbeda. Kita dapat duduk, memejamkan mata, dan merasakan napas kita masuk dan keluar. Kita dapat berkata pada diri sendiri bahwa kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbarui diri, kita masih memiliki anak di samping kita. Cukup dengan hati kita yang tenang, segala sesuatu di luar juga akan berangsur-angsur berubah. Terkadang orang tua berpikir bahwa harus melakukan sesuatu yang sangat besar baru disebut memelihara kebahagiaan. Tetapi sebenarnya kebahagiaan anak dipelihara dari hal-hal terkecil. Sebuah sapaan di pagi hari, sebuah pelukan ketika anak kembali ke rumah. Hidangan yang dihadiri semua orang malam hari bersama membaca buku atau bersama duduk mendengarkan suara hujan. Semua hal itu tampak biasa saja, tetapi merupakan batu bata yang diam-diam membangun rumah kebahagiaan di dalam jiwa anak. Ingatlah bahwa orang tua adalah guru pertama dan terlama bagi anak. Tetapi guru itu tidak mengajar dengan buku, tetapi mengajar dengan kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, setiap perkataan, setiap cara orang tua menghadapi kehidupan adalah pelajaran bagi anak. Dan pelajaran tentang kebahagiaan, tentang ketenangan adalah pelajaran yang paling dibutuhkan anak. Buddha mengajarkan, jika ingin menabur benih kedamaian untuk orang lain, pertama-tama harus menabur benih kedamaian untuk diri sendiri. Itu tidak egois. Itu adalah tanggung jawab. Karena ketika jiwa orang tua cukup penuh, cinta akan secara alami menyebar. Ketika orang tua tersenyum dari dalam hati, anak akan bermandikan cahaya itu. Dan kemudian ketika anak melangkah keluar ke dunia yang luas, anak akan membawa cahaya itu untuk sendirian melewati segala badai kehidupan. Di malam hari, ketika semuanya telah tenggelam dalam keheningan, orang tua berbaring berdampingan dan bertanya pada diri sendiri, apakah mereka telah memberikan masa kecil yang cukup bagi anak? Bukan cukup pakaian atau makanan, tetapi cukup kehangatan dan kepercayaan, karena masa kecil yang bahagia akan menjadi akar yang dalam yang memelihara seluruh kehidupan anak. Dan jika masa kecil itu penuh dengan kekhawatiran, anak akan membawa kekhawatiran itu selama bertahun-tahun hingga dewasa. Orang sering mengatakan, anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak-anak hanya membutuhkan orang tua yang bahagia, karena kebahagiaan orang tua adalah langit yang aman untuk anak terbang. Jika langit itu penuh badai, sayap anak akan bergoyang. Sebaliknya, jika langit cerah, anak akan dengan berani mengepakkan sayap, mengetahui bahwa kapanpun kembali, selalu ada tempat hangat yang menunggu. Suatu kali seorang teman menceritakan kepada saya tentang ayahnya. Ayah itu tidak kaya, juga bukan orang yang sering mengucapkan kata-kata manis. Tetapi setiap malam, meskipun betapa lelahnya, ia masih duduk di samping anak, mendengarkan anak bercerita tentang sekolah. Ketika anak melakukan kesalahan, ia tidak memarahi, hanya bertanya, "Mengapa menurutmu begitu?" Cara ia menghadapi anak adalah cara menabur ke dalam hati anak benih ketenangan dan rasa hormat. Sekarang ketika sudah dewasa, anak itu mengatakan bahwa pelajaran terbesar yang ia pelajari dari ayah adalah sebelum apapun, tarik napas dan tenang. Orang tua hidup bahagia bukan karena segala sesuatunya berjalan lancar, tetapi karena tahu bagaimana merangkul semua hal yang belum sempurna. Kebahagiaan tidak datang dari memiliki berapa banyak harta, tetapi datang dari mengetahui bagaimana menghargai apa yang kita miliki. Jika kita dapat tersenyum kepada pasangan hidup, meskipun hanya di dapur kecil, maka itu sudah merupakan kebahagiaan.
Jika kita dapat memberikan perhatian penuh ketika anak berbicara, maka itu juga merupakan kebahagiaan. Buddha pernah berkata, setiap manusia membawa di dalam dirinya kemampuan untuk berbunga kebahagiaan. Tetapi agar bunga mekar, kita harus merawat tanah kita. Orang tua juga demikian. Jika pikiran selalu dipenuhi kekhawatiran dan kesedihan, benih kedamaian akan sulit tumbuh. Tetapi jika tahu bagaimana melepaskan sebagian beban yang tidak perlu, kita akan memiliki lebih banyak ruang untuk kedamaian berbunga. Banyak orang tua berpikir bahwa kebahagiaan mereka akan datang ketika anak-anak berhasil, tetapi sebenarnya kebahagiaan tidak boleh ditunda. Jika kita menunggu hingga suatu hari baru hidup damai, maka tahun-tahun saat ini akan berlalu dalam penyesalan. Anak perlu melihat orang tua bahagia sekarang agar anak percaya bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jauh. Bayangkan, suatu sore hujan, seluruh keluarga duduk berkumpul di meja makan dengan hidangan panas mengepul. Suara hujan jatuh di beranda, aroma sup yang harum menyebar, tawa kecil terdengar. Pada saat itu, tidak membutuhkan sesuatu yang besar pun sudah cukup memenuhi hati setiap orang. Jika setiap hari orang tua tahu bagaimana menciptakan momen-momen seperti itu, anak akan tumbuh besar dalam ingatan yang manis dan damai. Ada satu hal penting yang sering diingatkan Buddha, yaitu energi orang tua memengaruhi langsung anak-anak. Jika orang tua hidup dalam ketakutan, anak juga akan belajar bagaimana takut. Jika orang tua hidup dalam kepercayaan, anak akan belajar bagaimana percaya. Jika orang tua sering mengkritik, anak akan belajar bagaimana menghakimi. Dan jika orang tua tahu bagaimana mencintai, anak akan belajar bagaimana berbelas kasih. Di hari-hari yang melelahkan, ingatlah bahwa Anda tidak perlu sempurna. Cukup dengan Anda kembali ke napas. Tersenyum pada diri sendiri. Anda sudah menabur ke dalam anak pelajaran yang berharga. Pelajaran bahwa meskipun di luar sana ada banyak tekanan, kita masih dapat kembali untuk menemukan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Orang tua, terkadang berikan diri Anda waktu untuk berpikir, perlambat langkah untuk menikmati pagi yang tenang, untuk mendengarkan suara burung berkicau, untuk melihat sinar matahari menembus celah daun. Karena ketika orang tua tahu bagaimana hidup lebih lambat, anak juga akan belajar bagaimana tidak terburu-buru mengejar arus kehidupan. Dan ketika itu, anak akan memiliki kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang paling sederhana. Tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan orang tua dan anak tumbuh bersama. Orang tua tumbuh dalam pemahaman dan kedamaian. Anak tumbuh dalam cinta dan kedamaian. Dan kemudian, ketika anak memiliki cukup sayap untuk terbang, anak akan membawa hadiah tak ternilai itu untuk terus diberikan kepada generasi selanjutnya. Ada sebuah kebenaran sederhana yang terkadang kita lupakan, yaitu anak-anak tidak hanya mendengarkan apa yang orang tua katakan, tetapi juga mengamati setiap gerak tubuh, tatapan mata, dan cara orang tua bereaksi terhadap kehidupan. Setiap kerutan atau senyum Anda tercetak dalam ingatan anak. Setiap kali Anda memilih diam alih-alih marah, anak akan belajar bagaimana menahan diri. Setiap kali Anda tahu berterima kasih atas sesuatu yang kecil, anak akan belajar rasa syukur. Dalam kitab Buddha ada pepatah, hati damai, maka lingkungan damai. Lingkungan di sini bukan hanya lingkungan di luar, tetapi juga atmosfer keluarga. Jika hati orang tua penuh kekacauan, seluruh keluarga akan merasa berat. Tetapi jika hati orang tua tenang, seluruh keluarga akan seperti bermandikan sungai yang sejuk. Oleh karena itu, memelihara kebahagiaan orang tua bukanlah perjalanan yang terpisah, tetapi merupakan hadiah untuk semua orang di keluarga. Cobalah meninjau kembali satu hari Anda
Pernahkah Anda bangun terburu-buru makan pagi ala kadarnya, lalu terjun ke pekerjaan dengan pikiran yang tegang? Malam harinya, Anda lelah, mudah mengomel, dan lupa bahwa anak sedang menunggu pelukan. Jika situasi ini berulang terus-menerus, rumah akan berangsur-angsur menjadi tempat yang penuh tekanan, alih-alih menjadi pelabuhan yang damai. Alih-alih itu, Anda dapat memulai dengan hal-hal kecil. Setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, luangkan beberapa menit untuk menarik napas dalam-dalam. Lihatlah anak, lihatlah pasangan hidup, dan katakan pada diri sendiri bahwa Anda beruntung memiliki mereka di sisi Anda. Setiap malam sebelum tidur, ucapkan kata-kata cinta. Kebiasaan-kebiasaan yang tampak kecil itu memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati dan menciptakan ruang hidup yang hangat. Saya pernah bertemu dengan sebuah keluarga di pedesaan. Mereka tidak kaya, tetapi selalu terdengar suara tawa dari rumah kayu kecil itu. Sang ibu sering menceritakan dongeng kepada anak sebelum tidur. Sang ayah, setelah seharian bekerja di sawah, masih meluangkan waktu duduk di beranda, memainkan beberapa potong musik di gitar tua. Anak-anak tumbuh besar dalam suasana itu, meskipun tidak memiliki banyak materi, tetapi penuh dengan kenangan hangat. Setelah dewasa, anak-anak itu mengatakan bahwa kedamaian dan cinta yang orang tua berikan kepada satu sama lain telah membantu mereka percaya diri menghadapi kehidupan. Buddha mengajarkan kebahagiaan tidak terletak pada memiliki tetapi pada kemampuan menghargai. Orang tua ingin anak bahagia, latihlah diri Anda. Kebiasaan menghargai setiap momen saat ini. Ketika makan bersama, makanlah dalam kesadaran penuh. Jangan biarkan ponsel atau kekhawatiran menyela. Ketika mengobrol, lihatlah mata satu sama lain agar anak merasakan bahwa dirinya sedang didengarkan dengan sungguh-sungguh. Juga ada kalanya orang tua perlu mengucapkan kata maaf kepada anak. Banyak orang berpikir bahwa orang tua tidak seharusnya meminta maaf, tetapi ini tidak benar. Ketika orang tua tahu mengakui kesalahan, anak akan belajar kerendahan hati. Ketika orang tua berani mengakui bahwa dirinya salah, anak akan mengerti bahwa kesalahan adalah bagian dari kehidupan, dan yang penting adalah tahu bagaimana memperbaikinya. Ingatlah bahwa anak-anak tidak menginginkan keluarga yang sempurna, tetapi menginginkan keluarga yang tahu, mencintai. Dalam keluarga itu, orang tua tidak harus selalu benar, tetapi selalu jujur. Anak tidak membutuhkan orang tua yang kuat setiap saat, tetapi membutuhkan orang tua yang tahu bagaimana kembali, tahu bagaimana tenang, dan memeluk anak. Suatu sore ketika saya melewati taman, saya melihat seorang ayah duduk bermain ayunan dengan putrinya. Mereka tertawa sangat banyak. Tidak ada ponsel, tidak ada suara percakapan pekerjaan. Hanya ada suara tawa jernih bercampur dengan suara angin. Momen itu membuat saya berpikir bahwa mungkin kebahagiaan terkadang hanya sesederhana itu. Sedikit waktu yang utuh bersama. Kehadiran yang nyata sudah cukup untuk memenuhi hati. Orang tua ingin anak hidup bahagia, maka jangan biarkan diri sendiri terus-menerus terseret ke dalam perhitungan yang melelahkan. Jangan menunggu hingga semuanya sempurna, baru mulai menikmati. Kehidupan pada dasarnya tidak sempurna, tetapi justru dalam potongan-potongan yang belum lengkap itu, kita dapat menemukan kegembiraan. Ketika orang tua tahu menemukan kegembiraan di masa sekarang, anak akan belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang jauh, tetapi merupakan perjalanan yang sedang berlangsung saat ini. Kebahagiaan orang tua adalah cahaya yang menuntun anak, dan cahaya itu tidak perlu bersinar terang, cukup hangat agar anak dapat melihat dengan jelas jalan yang harus ditempuh. Anda dapat memulai dari hari ini segera setelah membaca baris-baris ini. Tersenyumlah lebih banyak, dengarkan lebih banyak, cintai lebih banyak. Karena setiap momen orang tua hidup bahagia
adalah momen anak dipelihara dalam kedamaian. Dalam sebuah ceramah Dharma, seorang guru Zen menceritakan bahwa ada banyak orang tua yang datang menemuinya mengeluh bahwa anak-anak tidak mendengarkan kata-kata atau menentang dan kurang menghormati. Ia tidak terburu-buru menasihati anak-anak, tetapi hanya bertanya kepada orang tua satu pertanyaan yang sangat sederhana. Ketika bersama, apa yang paling sering dilihat anak dari mata orang tua? Sebagian besar jawaban adalah anak melihat kelelahan, kekhawatiran, terkadang kemarahan. Mendengar ini, guru Zen hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, anak hanya belajar dari orang tua sendiri. Jika ingin anak berubah, orang tua harus berubah terlebih dahulu." Kata-kata itu meskipun lembut, tetapi membangunkan banyak orang. Karena faktanya adalah, anak-anak tidak dapat tersenyum jika orang tua selalu mengerutkan kening. Anak tidak dapat tenang jika orang tua selalu terburu-buru dan mudah marah. Suasana hati orang tua adalah cermin yang mencerminkan suasana hati anak. Dan terkadang yang paling dibutuhkan anak bukanlah nasihat, tetapi adalah gambaran orang tua yang sedang hidup tenang. Kebahagiaan orang tua bukan hanya hadiah untuk anak, tetapi juga merupakan landasan untuk anak membangun kebahagiaannya sendiri. Seorang anak yang tumbuh besar dalam lingkungan yang penuh cinta akan memiliki kepercayaan pada dunia. Kepercayaan itu akan membantu anak berdiri teguh menghadapi tantangan. Tahu bagaimana menghadapi kesulitan tanpa kehilangan diri sendiri. Sebaliknya, jika anak tumbuh besar di tengah bentakan, ketegangan, dan keluhan, maka kegelisahan akan mengikuti anak sepanjang hidup. Ada sebuah kisah Buddhis yang menceritakan tentang seorang ayah yang mudah marah. Setiap kali marah, ia sering berbicara dengan nada tinggi yang membuat seluruh keluarga diam ketakutan. Suatu hari, ia mendengar seorang bante berceramah bahwa setiap kata yang diucapkan seperti benih yang ditaburkan ke dalam hati pendengar. Jika itu adalah kata-kata yang hangat, benih itu akan tumbuh menjadi bunga dan buah yang manis. Tetapi, jika itu adalah kata-kata kasar, benih itu akan tumbuh menjadi duri yang tajam, menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan. Sejak hari itu, sang ayah mulai berlatih berhenti sebelum berbicara. Awalnya sulit, tetapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa ia dapat memilih menabur bunga alih-alih menabur duri. Dan ia menyadari bahwa ketika dirinya berubah, anak-anak juga mulai berubah. Orang tua ingin hidup bahagia, perlu belajar bagaimana merawat hati mereka setiap hari. Tidak harus meluangkan waktu berjam-jam untuk bermeditasi, baru disebut memelihara kedamaian. Cukup dengan tahu bagaimana kembali ke napas ketika merasa tegang. Cukup dengan tahu bagaimana tersenyum ketika menemukan sesuatu yang kecil dan lucu. Cukup dengan tahu bagaimana diam ketika amarah muncul agar tidak menyakiti siapapun. Hal-hal yang tampak sederhana ini merupakan langkah-langkah yang sangat penting untuk menjaga hati tetap teguh. Juga ada kalanya orang tua perlu belajar bagaimana melepaskan harapan yang berlebihan pada anak, melepaskan perbandingan yang membuat orang tua dan anak sama-sama lelah. Setiap anak adalah bibit yang berbeda, memiliki cara tumbuh, dan waktu mekar yang berbeda. Jika orang tua terus memaksa bibit padi untuk mekar seperti bunga lotus, itu akan menjadi penderitaan yang tidak perlu. Alih-alih itu, bersabarlah, rawat, dan percayalah bahwa anak akan tumbuh besar dengan caranya sendiri. Asalkan lingkungan sekitarnya penuh dengan cahaya cinta. Sebuah keluarga yang saya kenal memiliki kebiasaan setiap malam sebelum tidur. Seluruh keluarga bersama-sama mengatakan satu hal baik tentang satu sama lain di hari itu. Meskipun hanya pujian kecil atau ucapan terima kasih karena telah membantu mencuci piring. Tetapi seiring waktu, rumah itu selalu dipenuhi suara tawa. Orang tua dalam keluarga itu mengatakan bahwa momen-momen kecil itulah yang telah membantu mereka menjaga ikatan dan memelihara kebahagiaan dari dalam.
Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah benda tetap untuk disimpan, tetapi adalah air yang mengalir. Jika ingin menjaga agar air itu tetap jernih dan sejuk, kita harus sering merawatnya. Orang tua juga demikian, harus sering memelihara kegembiraan, rasa syukur, dan belas kasih, maka kebahagiaan keluarga akan langgeng. Dan ingatlah, anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu kuat. Anak hanya membutuhkan orang tua yang nyata. Nyata dalam senyum, nyata dalam air mata, nyata dalam cinta. Karena hanya ketika orang tua hidup nyata dengan diri mereka sendiri, anak baru belajar bagaimana hidup nyata dengan diri sendiri. Kebahagiaan dimulai dari ketulusan, dan itu adalah hadiah paling berharga yang dapat orang tua berikan kepada anak. Jika hari ini Anda merasa lelah, berikan diri Anda waktu tenang, duduk bernapas dalam-dalam, dan ingatkan diri sendiri bahwa Anda adalah sumber cahaya bagi anak. Setiap langkah Anda menuju kedamaian juga merupakan langkah yang membawa anak lebih dekat ke kebahagiaan. Dan siapa tahu, hanya satu senyum Anda hari ini akan menjadi kenangan hangat yang mengikuti anak sepanjang hidup. Ada pagi-pagi hari ketika seluruh keluarga masih tertidur lelap, orang tua cobalah duduk diam sejenak. Dengarkan suara burung memanggil hari. Lihatlah sinar matahari pertama menyentuh bingkai jendela. Pada saat itu, jika hati Anda damai, hari baru akan dimulai dengan lebih ringan. Dan ketika orang tua membawa energi ringan itu ke kesapaan anak sebelum anak pergi ke sekolah, anak akan merasakan bahwa kehidupan bukan hanya tentang ketergesaan dan tekanan, tetapi juga ada momen-momen lembut untuk bersandar. Terkadang, kebahagiaan tidak membutuhkan banyak penjelasan, cukup dengan orang tua yang benar-benar hadir. Ketika anak berbicara, orang tua mendengarkan dengan sepenuh hati, tidak sambil mendengarkan, sambil melihat ponsel. Ketika anak sedih, orang tua tidak terburu-buru memberikan nasihat, tetapi hanya duduk di samping memegang tangan anak agar anak tahu bahwa dirinya tidak sendirian. Kehadiran itu lebih penting daripada semua perkataan. Dalam kitab suci, Buddha pernah menceritakan kisah tentang seorang ayah dan seorang anak yang melewati hutan. Sang ayah berjalan di depan, setiap langkahnya mantap, mata melihat lurus, hati damai. Sang anak berjalan di belakang secara alami juga melambat, meniru cara ayah berjalan, merasakan ketenangan dalam setiap langkah kaki. Ayah tidak mengajari apapun dengan kata-kata, tetapi anak telah belajar bagaimana berjalan di tengah kehidupan tanpa panik. Itulah kekuatan teladan hidup bahagia. Orang tua bahagia tidak berarti selalu tersenyum. Juga akan ada hari-hari yang melelahkan, saat-saat air mata jatuh. Tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa orang tua tahu bagaimana merangkul kesedihan tanpa membiarkannya menelan diri mereka sendiri. Orang tua tahu bagaimana menemukan keseimbangan setelah gejolak, dan kemampuan itulah yang perlu dilihat anak. Karena ketika anak tumbuh dewasa, anak akan tahu bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hanyalah bagian dari perjalanan. Seorang teman saya pernah bercerita bahwa di masa kecil, setiap kali orang tua bertengkar, ia sering bersembunyi di sudut rumah, memeluk bantal sambil menangis. Tetapi kemudian suatu kali setelah bertengkar, ayahnya berbalik memeluk ibunya dan meminta maaf. Pemandangan itu terukir dalam ingatan. Berkat itu, ketika dewasa, ia belajar bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cinta. Jika hari itu orang tua tidak berbaikan di depan anak, mungkin ia akan membawa keyakinan bahwa perasaan selalu berakhir dengan perpisahan. Orang tua, setiap perkataan dan tindakan Anda hari ini adalah batu bata yang membangun dunia batin anak. Sebuah batu bata cinta, sebuah batu bata kesabaran, sebuah batu bata rasa syukur. Ketika batu bata itu diletakkan dengan rapi,
anak akan memiliki rumah yang kokoh di dalam untuk berlindung sepanjang hidup. Sebaliknya, jika batu bata itu semuanya kekhawatiran, kemarahan, atau kedinginan, rumah anak akan memiliki banyak celah, mudah goyah di hadapan badai. Latihlah diri Anda kebiasaan menabur kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik bukan hanya pujian, tetapi juga kata-kata penyemangat, kata-kata berbagi, kata-kata harapan, kedamaian. Ketika orang tua menabur kata-kata yang baik, anak akan belajar menggunakan kata-kata sebagai jembatan yang menghubungkan hati, alih-alih sebagai panah yang menyakitkan. Selain perkataan, tatapan mata juga merupakan bahasa yang diam-diam. Tatapan mata yang hangat dapat menenangkan anak meskipun tidak ada satupun kata yang terucap. Tatapan mata yang penuh kekhawatiran atau celaan dapat membuat anak menarik diri. Oleh karena itu, biarkan tatapan mata Anda mengandung kepercayaan dan kelembutan, agar anak tahu bahwa meskipun melakukan kesalahan, dirinya tetap dicintai. Buddha pernah mengajarkan, jika ingin membantu orang lain, berikan mereka benih kedamaian. Orang tua adalah orang yang menabur benih untuk anak sejak anak masih berada dalam pelukan. Benih itu akan mengikuti anak tumbuh besar dan menjangkau dunia. Jika benih itu adalah kekhawatiran, anak akan melihat kehidupan dengan mata yang khawatir. Jika benih itu adalah cinta, anak akan melihat kehidupan dengan hati yang terbuka lebar. Karena itu, mulailah dari hari ini. Meskipun pekerjaan sibuk, meskipun tekanan hidup masih ada, carilah setidaknya satu waktu dalam sehari untuk kembali, untuk memelihara diri sendiri. Secangkir teh diminum dalam diam, sebuah bait suci dibaca dengan pikiran yang benar. Beberapa menit duduk bernapas dan menyadari bahwa Anda masih hidup. Ketika orang tua dapat melakukan itu setiap hari, kebahagiaan akan berangsur-angsur menjadi napas yang akrab dan anak akan bernapas dengan ritme yang sama. Mungkin nanti ketika anak dewasa, anak tidak akan ingat dengan jelas berapa banyak barang yang orang tua belikan untuknya. Tetapi anak akan mengingat setiap sore ketika kedua orang tua bersama-sama duduk memandangi awan. Anak akan mengingat perasaan aman ketika dipeluk ibu di tengah hujan di awal musim. Kenangan itu akan menjadi kekuatan untuk anak berdiri teguh menghadapi badai dan menjadi warisan spiritual yang paling berharga yang ditinggalkan orang tua. Ada sore hari ketika cahaya matahari senja mewarnai seluruh langit. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati setiap celah daun, menciptakan musik yang lembut. Itulah saat ketika orang tua dapat bersama anak duduk berdampingan. Tidak perlu banyak bicara, cukup dengan hadir. Kehadiran yang utuh itulah yang merupakan hadiah tak ternilai harganya. Karena di lubuk hati terdalam, anak hanya perlu tahu bahwa orang tua benar-benar ada di sini, mendengarkan dan berbagi bersama dirinya. Saya pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun dalam sebuah kegiatan di kuil. Ketika ditanya apa yang membuat anak paling bahagia, anak tidak menyebutkan mainan, tidak menyebutkan perjalanan wisata, tetapi hanya tersenyum dan mengatakan bahwa yang paling membahagiakan adalah ketika dapat makan bersama orang tua. Jawaban itu begitu sederhana hingga membuat saya terdiam. Ternyata yang dibutuhkan anak tidak terletak pada materi, tetapi pada ikatan emosional. Itulah yang terkadang dilupakan orang dewasa dalam kesibukan mereka. Orang tua yang bahagia akan menularkan kedamaian kepada anak. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan, orang tua perlu belajar bagaimana mencintai diri sendiri. Mencintai di sini bukanlah memanjakan atau egois, tetapi adalah tahu bagaimana menjaga kesehatan, tahu bagaimana beristirahat ketika lelah, tahu bagaimana melepaskan ketika sesuatu di luar kemampuan. Orang tua yang sehat dan damai, maka baru dapat memberikan sumber energi yang baik
kepada anak. Dalam kitab Buddha, diajarkan hati seperti taman bunga. Jika ingin bunga mekar indah, maka harus sering disiram. Disiram dengan perkataan yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan tindakan welas asih. Orang tua adalah tukang kebun untuk taman mereka sendiri dan untuk taman anak juga. Jika orang tua membiarkan gulma kekhawatiran dan kebencian tumbuh subur, maka bunga kebahagiaan akan sulit mekar. Mulailah dengan menciptakan momen-momen hening bagi diri sendiri di hari itu. Mungkin beberapa menit di pagi hari untuk minum teh dalam tenang, atau beberapa napas dalam-dalam ketika merasa tertekan. Jeda kecil seperti itu membantu hati menjadi tenang. Seperti permukaan air yang berhenti bergetar akan memantulkan bayangan awan dan langit dengan jelas. Ketika hati orang tua tenang, anak juga akan merasakan kedamaian itu. Ada keluarga yang memilih cara melakukan sesuatu yang kecil bersama setiap hari. Mungkin memasak hidangan, membersihkan sudut rumah, atau menanam pot bunga. Saat bersama-sama melakukan, semua orang mengobrol, berbagi, dan tertawa satu sama lain. Hal-hal yang tampak sederhana itu menjadi tali yang kuat yang menghubungkan para anggota. Dan ikatan itulah yang menjadi landasan kebahagiaan. Saya ingat ada sebuah kisah Zen yang sangat bagus. Seorang murid bertanya kepada gurunya, bagaimana agar anak-anak tumbuh bahagia? Sang guru menunjuk ke mangkuk air yang jernih dan berkata, jagalah agar air selalu jernih. Air di sini adalah hati orang tua. Ketika hati jernih, perkataan dan tindakan akan secara alami baik. Ketika hati keruh, meskipun orang tua memiliki niat baik, anak tetap dapat merasakan kegelisahan. Orang tua ingin anak hidup gembira, maka pertama-tama hiduplah gembira bersama anak. Gembira di sini bukanlah tawa yang dipaksakan, tetapi merupakan kegembiraan yang muncul dari rasa syukur dan penghargaan. Ketika orang tua bersyukur atas hidangan hari ini, bersyukur atas kesehatan saat ini, bersyukur atas hal-hal sederhana, maka anak akan belajar bagaimana hidup berkecukupan di dalam hati. Tidak terus-menerus mengejar hal-hal yang jauh. Juga ada kalanya untuk menjaga kebahagiaan, orang tua perlu melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Melepaskan membandingkan anak dengan orang lain, melepaskan harapan yang berlebihan yang membuat anak merasa tertekan. Setiap anak adalah benih yang berbeda, memiliki cara tumbuh dan mekar yang berbeda. Jika orang tua sabar menunggu dan mencintai, anak akan secara alami tumbuh besar dengan cara yang terindah. Seorang psikolog pernah berkata, orang tua adalah buku pertama yang dibaca anak. Setiap halaman buku adalah hari hidup orang tua. Jika buku itu penuh dengan perhatian, ketulusan, dan belas kasih, maka anak akan belajar bagaimana mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Sebaliknya, jika buku itu berisi kemarahan, amarah, celaan, dan ketidakpedulian, maka anak akan membawa bekas luka yang sulit dihapus. Karena itu, orang tua, setiap hari tulislah di buku itu baris-baris yang sangat indah. Tidak perlu kata-kata yang indah, cukup dengan senyum. Ketika anak kembali ke rumah, ucapan selamat tidur, genggaman tangan ketika berjalan kaki. Hal-hal itu meskipun kecil, tetapi memiliki kekuatan lebih besar daripada ajaran apapun. Buddha pernah mengajarkan menabur benih yang baik, maka buah yang baik akan datang. Kebahagiaan orang tua adalah benih yang baik untuk ditaburkan ke dalam kehidupan anak. Dan buah manis itu bukan hanya anak tahu hidup bahagia, tetapi juga ketika anak dewasa, anak akan terus menabur benih kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Ada satu hal yang semakin lama hidup, orang tua akan semakin menyadari, yaitu anak-anak tidak mengingat terlalu banyak apa yang orang tua belikan untuk mereka. Tetapi anak akan mengingat sangat lama perasaan berada di dekat orang tua ketika orang tua benar-benar damai. Perasaan itu terukir di dalam jiwa seperti aroma yang akrab atau musik yang lembut. Itu menjadi sandaran spiritual bagi anak.
Bahkan ketika anak sudah dewasa dan pergi jauh, ada anak-anak yang tumbuh besar di rumah yang tinggi dan luas, tetapi selalu merasa gelisah karena tempat itu lebih banyak suara bentakan daripada tawa, lebih banyak tekanan daripada berbagi. Sebaliknya juga ada anak-anak yang tumbuh besar di rumah yang sederhana, tetapi selalu merasa berkecukupan karena orang tua tahu bagaimana menghargai satu sama lain dan bersama-sama memelihara suasana yang hangat. Buddha pernah mengajarkan manusia tidak dapat memberikan apa yang tidak dimilikinya. Orang tua ingin anak damai, maka pertama-tama harus damai. Ingin anak tahu, mencintai, maka dirinya sendiri harus mencintai. Dan ingin anak tahu, memaafkan, maka dirinya juga perlu belajar bagaimana memaafkan. Latihan ini tidak hanya membawa manfaat bagi orang tua, tetapi juga merupakan hadiah tak terlihat paling berharga yang diwarisi anak. Saya ingat pernah mengunjungi sebuah keluarga di pedesaan. Sang ayah bekerja sebagai tukang kayu. Tangannya selalu terkena debu kayu. Sang ibu bekerja di sawah, kulitnya kecoklatan. Kehidupan mereka tidak kaya dalam hal uang, tetapi sangat kaya akan tawa. Setiap kali makan, seluruh keluarga berkumpul makan sambil mengobrol. Ketika seseorang mengalami kesedihan, semua orang bersama-sama mencari cara untuk menghibur. Putra tunggal mereka berkata kepada saya bahwa hal yang paling saya banggakan bukanlah apa yang dimiliki keluarga saya, tetapi adalah orang tua selalu mencintai satu sama lain dan mencintai saya. Orang tua yang bahagia akan menjadi akar yang kokoh untuk pohon kehidupan anak. Akar kokoh, maka dahan akan menjulang tinggi, daun akan tumbuh, bunga akan mekar. Sebaliknya, jika akar lemah, pohon mudah tumbang di hadapan badai, dan badai kehidupan tidak akan menyisakan siapapun. Oleh karena itu, memelihara kebahagiaan diri sendiri juga merupakan cara orang tua melindungi anak dari badai. Salah satu hal yang dapat orang tua lakukan hari ini adalah meluangkan waktu berkualitas bersama anak. Kualitas di sini tidak bergantung pada waktu yang lama atau singkat, tetapi bergantung pada kehadiran yang utuh. Ketika bersama anak, kesampingkan ponsel, kesampingkan kekhawatiran pekerjaan. Biarkan jiwa Anda benar-benar bersama anak. Hanya beberapa menit seperti itu setiap hari pun cukup untuk menciptakan perbedaan besar di dalam hati anak. Selain itu, orang tua juga perlu belajar bagaimana mengucapkan kata-kata positif. Alih-alih mengkritik, berikan semangat. Alih-alih membandingkan, berikan apresiasi. Setiap kata positif seperti setetes air manis yang jatuh ke dalam jiwa anak, membantu benih kepercayaan diri dan kedamaian tumbuh semakin besar. Kata-kata itu akan mengikuti anak sepanjang hidup, menjadi kekuatan pendukung ketika anak menghadapi kesulitan. Dharma juga mengajarkan bahwa hati yang bersyukur adalah tanah yang paling subur bagi kebahagiaan untuk tumbuh. Orang tua ingin anak bersyukur, maka diri sendiri harus hidup dengan rasa syukur. Bersyukur satu sama lain, bersyukur atas kehidupan, bersyukur atas apa yang dimiliki. Ketika anak melihat orang tua sering mengungkapkan rasa syukur, anak akan secara alami menerima dan memelihara kebajikan itu. Suatu hari, saya bertanya kepada seorang gadis kecil, "Apa yang paling kamu sukai dari ibumu?" Gadis kecil itu mengatakan, "Yang paling saya sukai adalah setiap malam sebelum tidur, ibu selalu mengucapkan terima kasih kepada saya karena hari ini telah membantu ibu membersihkan meja makan. Terima kasih telah rajin belajar. Meskipun itu hanya hal-hal kecil, tetapi bagi saya, kata-kata terima kasih itu membuat saya merasa berharga." Orang tua, ingatlah, kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan perjalanan, dan perjalanan itu akan lebih indah ketika kita tahu berjalan bersama anak setiap hari dengan cinta, kesadaran penuh, dan kedamaian. Ketika orang tua tahu menikmati hidangan sederhana, mengagumi matahari terbenam, mendengarkan musik yang lembut, anak akan belajar bagaimana menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang paling biasa. Terkadang,
Anda akan melihat anak tersenyum tanpa alasan hanya karena melihat orang tua sedang bahagia. Sebaliknya, anak juga mudah sedih ketika melihat orang tua gelisah. Itulah koneksi tak kasat mata, namun kuat antara orang tua dan anak. Jadi, setiap kali ingin anak lebih bahagia, mulailah dari diri sendiri. Jika hari ini Anda merasa hati Anda berat, cobalah turunkan sedikit. Keluarlah, menghirup udara segar, atau duduk membaca beberapa ayat suci agar hati tenang. Izinkan diri Anda beristirahat tanpa merasa bersalah. Karena ketika orang tua tahu merawat diri sendiri, anak juga akan belajar bagaimana mencintai diri sendiri. Dan itu adalah fondasi terkuat untuk kehidupan yang bahagia. Ada malam-malam yang tenang ketika lampu kuning di rumah terpancar ke meja makan yang sudah dibereskan. Seluruh keluarga duduk bersama, cerita berlanjut dengan kenangan-kenangan kecil. Anak bercerita tentang pelajaran baru di sekolah. Ayah bercerita tentang hari-hari bekerja. Ibu bercerita tentang hidangan baru yang baru saja dicoba. Momen-momen itu tampak biasa saja, tetapi merupakan benih-benih kebahagiaan yang diam-diam tumbuh di dalam hati setiap orang. Orang tua yang bahagia adalah ketika dapat saling memandang dengan tatapan penuh kasih sayang. Meskipun hari ini pekerjaan belum selesai, meskipun rencana-rencana masih tertunda, orang tua yang bahagia adalah ketika tahu memegang tangan anak dengan erat, agar anak merasakan bahwa di tengah arus kehidupan yang luas, masih ada tempat yang aman untuk kembali. Dalam kitab Buddha, ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, tetapi sering khawatir berlebihan. Ia selalu memikirkan masa depan dan bahaya yang mungkin datang setiap hari, menasihati dan mengingatkan anak untuk berhati-hati. Suatu hari, ia mendengar seorang bante berkata bahwa cinta yang tidak disertai dengan kedamaian akan menjadi tali pengikat. Cinta yang sebenarnya adalah memberikan kepada orang yang kita cintai kepercayaan dan kebebasan, bukan hanya melindungi. Ayah itu tiba-tiba menyadari selama ini ia telah memberi anak cinta, tetapi lupa memberi anak kepercayaan. Sejak hari itu, ia belajar tersenyum dan percaya bahwa anak mampu berjalan sendiri, sedangkan dirinya di sini adalah untuk menemani, bukan untuk melindungi selamanya. Orang tua ingin hidup bahagia juga perlu belajar bagaimana melepaskan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Tidak setiap saat segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan, dan itu adalah hukum alam kehidupan. Melepaskan di sini bukanlah mengabaikan, tetapi adalah menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar jangkauan, dan alih-alih khawatir, kita memilih hidup sepenuhnya dengan apa yang dapat kita lakukan. Ketika orang tua hidup seperti itu, anak akan belajar bagaimana menghadapi kesulitan tanpa takut. Suatu sore, saya melihat seorang ibu muda duduk di taman bersama putranya. Anak itu berlatih naik sepeda dan berkali-kali terjatuh. Ibu itu tidak berlari setiap kali anak itu jatuh, tetapi hanya duduk di sana memandangi anak itu, tersenyum dan berkata, "Kamu bisa melakukannya." Setelah beberapa kali, anak itu berdiri sendiri, membersihkan debu, dan terus mengayuh. Dalam momen itu, saya mengerti bahwa ibu itu sedang memberikan kepada anak baik kepercayaan maupun kekuatan, dan ibu itu juga sedang memelihara kebahagiaan di dalam hatinya, karena ia tahu bahwa dirinya sedang memberi anak sesuatu yang paling berharga. Orang tua yang bahagia adalah orang tua yang tahu menikmati hal-hal yang sederhana, secangkir teh panas di pagi hari, suara hujan jatuh di beranda, aroma hidangan yang sedang dimasak, senyum anak ketika baru bangun tidur. Ketika tahu menghargai hal-hal kecil, hati akan lebih ringan dan energi itu akan menyebar ke seluruh rumah. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita memandang. Seseorang dapat memiliki banyak harta, tetapi tetap gelisah
karena setiap saat takut kehilangannya. Sebaliknya, orang lain memiliki sedikit, tetapi hati penuh syukur, maka selalu merasa berkecukupan. Orang tua juga demikian. Ketika hidup dengan hati yang bersyukur, anak akan belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki banyak, tetapi datang dari tahu menghargai apa yang sedang dimiliki. Seorang teman saya bercerita bahwa ketika kecil, setiap kali tidur, ibunya selalu mengucapkan, "Selamat tidur ya sayang. Besok kita akan bersama-sama melakukan sesuatu yang menyenangkan." Kalimat itu telah menjadi kebiasaan yang hangat meskipun sekarang sudah dewasa. Setiap kali mengingatnya, ia masih merasa seperti sedang dilindungi. Kata-kata cinta yang diulang setiap hari tampak sederhana, tetapi merupakan fondasi untuk memelihara jiwa yang sehat dan damai. Biarkan kebahagiaan orang tua menjadi cermin yang memantulkan untuk anak. Ketika anak melihat orang tua tahu menghargai satu sama lain, anak akan belajar bagaimana menghargai orang lain. Ketika anak melihat orang tua tahu mendengarkan, anak akan belajar bagaimana mendengarkan. Ketika anak melihat orang tua tahu meminta maaf, anak akan belajar kerendahan hati. Setiap tindakan orang tua hari ini adalah benih yang akan tumbuh di dalam hati anak besok. Jika suatu hari Anda merasa lelah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya paling penting? Itu bukan pekerjaan yang belum selesai, juga bukan tujuan yang masih tertunda, tetapi adalah momen ini, apakah Anda benar-benar hidup dan mencintai? Karena ketika orang tua tahu menempatkan cinta dan kehadiran di atas segalanya, kebahagiaan akan secara alami datang. Dan kemudian, ketika anak dewasa dan melangkah ke dalam kehidupan, anak akan membawa bekal itu. Bekal kepercayaan, rasa syukur, kemampuan menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang kecil. Itulah hadiah yang dapat orang tua berikan kepada anak yang lebih berharga daripada harta apapun. Ada pagi-pagi, musim gugur ketika udara dingin dan sinar matahari cukup hangat. Orang tua menggandeng anak berjalan-jalan di jalan yang dipenuhi daun-daun yang menguning. Suara daun kering bergemerisik di bawah kaki, suara burung berkicau di dahan. Semuanya seperti musik yang lembut yang mengawali hari baru. Dalam momen itu, orang tua dan anak tidak hanya berjalan bersama di jalan yang dilapisi daun, tetapi juga berjalan bersama di jalan kebahagiaan. Sebuah jalan yang terbuat dari momen-momen sederhana tetapi mengandung cinta yang mendalam. Kebahagiaan orang tua tidak hanya terletak pada keberhasilan yang besar, tetapi juga pada kemampuan menyadari keindahan dari setiap detik yang sedang dijalani. Ketika orang tua tahu berhenti untuk melihat bunga yang sedang mekar, untuk mendengarkan suara angin bertiup melewati barisan bambu, untuk tersenyum dengan mata anak, maka setiap hari menjadi hadiah. Dan hadiah itu, anak akan belajar bagaimana membukanya ketika dewasa. Buddha pernah berkata, hati damai, maka semua pemandangan akan damai. Seseorang yang hatinya damai akan tahu bagaimana melihat segala sesuatu dengan mata yang ramah. Ketika orang tua memiliki hati yang damai, anak akan merasakan ketenangan. Bahkan ketika kehidupan memiliki banyak gejolak, kedamaian itu seperti atap rumah yang kokoh, yang melindungi anak dari hujan badai yang tak terduga. Saya pernah mengenal seorang ayah yang bekerja sebagai sopir truk jarak jauh. Pekerjaannya berat, waktu di rumah tidak banyak. Namun, setiap kali kembali, ia selalu meluangkan seluruh malam untuk keluarga. Ia mematikan telepon bersama anak makan malam, mendengarkan anak bercerita, lalu seluruh keluarga bersama-sama bermain permainan kecil. Baginya, itu adalah cara mengganti hari-hari jauh dari rumah. Sedangkan bagi anak, itu adalah kenangan-kenangan hangat yang mengikuti sepanjang hidup. Tidak membutuhkan hadiah mahal, cukup dengan orang tua yang hadir, sepenuhnya sudah cukup untuk memelihara hati anak.
Orang tua yang bahagia juga adalah orang tua yang tahu merawat hubungan mereka sendiri, karena hubungan antara ayah dan ibu adalah fondasi yang kokoh bagi keluarga. Ketika orang tua tahu mengucapkan kata-kata cinta, tahu mendengarkan dan memahami satu sama lain, anak akan belajar bahwa cinta adalah dukungan dan berbagi. Ketika orang tua tahu mengatasi konflik dengan ketenangan dan belas kasih, anak akan percaya bahwa kesulitan apapun dapat diselesaikan dengan cinta. Seorang teman saya bercerita bahwa di masa kecil, setiap kali orang tuanya tidak sependapat, mereka sering duduk berbicara, terkadang bahkan menyeduh secangkir teh untuk diminum bersama. Meskipun belum memahami sepenuhnya, tetapi temannya selalu merasakan bahwa di rumahnya setiap masalah dapat diselesaikan dengan tenang. Setelah berkeluarga, temannya membawa pelajaran itu dan menerapkannya agar rumahnya juga dipenuhi kedamaian. Kebahagiaan orang tua adalah pelajaran yang paling hidup untuk anak. Ketika orang tua tahu menghargai apa yang sedang dimiliki, anak akan belajar bagaimana bersyukur. Ketika orang tua tahu tersenyum di hadapan tantangan, anak akan belajar ketabahan. Ketika orang tua tahu memaafkan, anak akan belajar bagaimana melepaskan dendam. Semua pelajaran itu tidak perlu dituliskan, tetapi terukir di dalam hati anak melalui setiap hari hidup bersama. Terkadang orang tua berpikir bahwa harus menunggu hingga semuanya stabil baru dapat bahagia. Tetapi faktanya adalah kebahagiaan tidak menunggu. Jika kita terus menunggu pekerjaan berkurang, rumah menjadi lebih mewah, anak-anak menjadi lebih penurut, baru mulai hidup gembira, maka kita akan selamanya berada dalam lingkaran menunggu. Kebahagiaan hanya dapat dimulai sekarang dengan apa yang kita miliki. Dharma mengajarkan bahwa setiap napas adalah hadiah. Ketika kita menarik napas dan tahu kita sedang hidup, ketika kita menghembuskan napas dan tahu kita sedang santai, maka saat itu juga kebahagiaan telah hadir. Orang tua yang mempraktikkan hal ini akan menularkan kepada anak kebiasaan menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang kecil. Dan itu adalah keterampilan hidup yang paling penting yang dapat anak bawa sepanjang hidup. Suatu malam, saya menyaksikan seorang ibu memeluk anaknya. Keduanya duduk di dekat jendela, memandangi hujan yang turun. Mereka tidak banyak bicara, hanya diam, sesekali tersenyum satu sama lain. Saya tahu bahwa momen itu akan tinggal dalam ingatan anak untuk waktu yang lama. Karena kebahagiaan tidak perlu ribut. Terkadang hanya perasaan berada di dekat orang yang dicintai, aman dan hangat. Orang tua, jika ingin anak bahagia, biarkan setiap hari berlalu seperti pelajaran hidup untuk anak. Pelajaran itu ditulis dengan cara orang tua mencintai diri sendiri, mencintai satu sama lain, dan mencintai anak. Biarkan anak melihat bahwa meskipun kehidupan memiliki banyak gejolak, kita masih dapat hidup damai dan kokoh. Dan kemudian, suatu hari ketika anak sudah besar, anak akan terus mewariskan benih kebahagiaan itu untuk generasi berikutnya. Itulah cara cinta dan kedamaian menyebar tidak hanya dalam satu kehidupan, tetapi melalui banyak kehidupan. Dan semua dimulai dari orang tua yang hari ini memilih hidup bahagia. Ada pagi-pagi musim dingin, ketika embun masih menutupi rumah-rumah. Orang tua bersama anak duduk berkumpul di dekat perapian, mendengarkan suara kayu bakar yang berderak. Kehangatan menyebar tidak hanya dari api, tetapi juga dari tatapan mata dan senyum. Momen itu, segala kekhawatiran seolah lenyap, hanya tersisa perasaan damai yang murni. Anak duduk bersandar di bahu ayah, mendengarkan suara ibu menceritakan kisah masa lalu. Hal-hal sederhana seperti itu merupakan fondasi yang kokoh bagi kebahagiaan anak di kemudian hari. Orang tua yang bahagia tidak perlu sempurna. Juga akan ada saat-saat lelah, saat-saat tidak dapat menahan diri, saat-saat tidak sengaja membuat anak sedih. Tetapi yang penting adalah setelah itu orang tua tahu bagaimana kembali,
tahu bagaimana meminta maaf, tahu bagaimana memeluk anak dengan erat. Ketulusan itulah yang akan membuat anak merasakan bahwa cinta itu nyata dan bahwa keluarga adalah tempat yang selalu membuka tangan apapun yang terjadi. Buddha pernah mengajarkan bahwa perkataan yang penuh kasih dapat menyejukkan hati seperti sungai yang jernih. Tindakan yang baik dapat menabur benih kebaikan ke dalam hati orang lain. Orang tua yang mempraktikkan perkataan yang penuh kasih dan tindakan yang baik tidak hanya membawa manfaat bagi penerima, tetapi juga merupakan cara memelihara kebahagiaan dalam diri mereka sendiri. Ketika anak menyaksikan orang tua mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, anak akan belajar bagaimana mengucapkan kata-kata yang baik. Ketika anak melihat orang tua membantu seseorang, anak akan belajar bagaimana memberi. Ada seorang anak laki-laki yang tumbuh besar bersama neneknya. Nenek sering mengajari cucunya bahwa setiap pagi tersenyumlah kepada 3 orang, dan setiap malam pikirkan 3 hal baik yang telah terjadi di hari itu. Awalnya, ia melakukan itu hanya karena mencintai neneknya. Tetapi, lama-kelamaan ia menyadari bahwa kebiasaan itu membantunya melihat kehidupan lebih ringan. Ketika dewasa, ia tetap mempertahankan kebiasaan itu dan menyebarkannya kepada keluarganya sendiri. Itu adalah bukti bahwa apa yang orang tua dan kakek nenek taburkan hari ini akan mekar di kemudian hari. Orang tua yang bahagia juga adalah orang tua yang tahu menghormati emosi anak. Ketika anak sedih, jangan terburu-buru menyuruh anak untuk tidak sedih lagi. Ketika anak takut, jangan mengatakan tidak. Ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Dengarkan anak agar anak melihat bahwa emosinya diterima. Mendengarkan tanpa menghakimi itu akan membantu anak tumbuh besar dengan kepercayaan diri dan kemampuan memahami orang lain. Kebahagiaan bukanlah tidak adanya kesulitan, tetapi adalah tahu bagaimana melewati kesulitan dengan kokoh. Ketika orang tua menghadapi tantangan, tetapi tetap menjaga ketenangan, anak akan belajar bagaimana menghadapi kesulitan. Ketika orang tua gagal, tetapi tetap bangkit, anak akan mengerti bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dan ketika orang tua tahu tersenyum, meskipun di dalam hati masih terasa berat, anak akan melihat bahwa senyum juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Seorang teman saya bercerita bahwa ayahnya adalah seorang tukang reparasi mobil yang sederhana. Setiap hari bekerja di bawah terik matahari. Kedua tangannya kasar, namun ketika sampai di rumah, ia selalu tersenyum, memanggil anak untuk membantunya memperbaiki sepeda tua. Sore hari bersama seperti itu telah memelihara dalam diri teman saya cinta yang mendalam terhadap pekerjaan dan penghargaan untuk setiap momen kebersamaan. Dharma mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari ketenangan di dalam. Orang tua dapat memberikan banyak hal kepada anak, tetapi hadiah yang paling berharga adalah cara hidup tenang di dunia ini. Itu adalah hadiah yang tidak hilang seiring waktu, tidak terkikis oleh perubahan, tetapi semakin bersinar. Jika hari ini Anda merasa kesulitan, ingatlah bahwa anak sedang melihat cara Anda menghadapi kesulitan itu. Anak tidak hanya akan mengingat apa yang Anda katakan, tetapi juga mengingat cara Anda telah hidup. Beri anak lihat bahwa meskipun kehidupan memiliki banyak tantangan, kita masih dapat menjaga hati yang ramah dan senyum yang hangat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang Anda ingin anak bawa sepanjang hidup? Apakah kemampuan menghasilkan banyak uang atau kemampuan menemukan kedamaian dalam hati di segala situasi? Jika jawabannya adalah kedamaian, maka mulailah memeliharanya dalam diri sendiri mulai hari ini. Dan ketika suatu hari nanti anak tumbuh dewasa, melangkah keluar ke dunia yang luas, anak akan membawa benih kedamaian itu. Dimanapun berada, anak tetap dapat menemukan sendiri dermaga kebahagiaan yang orang tua tanam sejak kecil. Dan itu adalah pencapaian terindah, terbesar yang dapat orang tua raih dalam hidup.
Ada sore-sore akhir pekan ketika sinar matahari sudah mereda dan angin membawa aroma bunga liar. Orang tua bersama anak duduk bersama di taman kecil. Anak memetik setangkai bunga dan memberikannya kepada ibu. Ayah menceritakan sebuah kisah masa kecil. Tawa bercampur dengan suara dedaunan yang berdesir. Pada saat itu, tidak ada yang memikirkan hari esok. Tidak mengkhawatirkan apa yang belum datang. Semua sedang hidup sepenuhnya untuk saat ini. Dan justru kelengkapan itulah yang merupakan bahan pembuat kebahagiaan. Kebahagiaan orang tua bukanlah tujuan akhir yang jauh. Itu ada tepat dalam cara orang tua memegang tangan anak saat menyeberang jalan. Dalam anggukan setuju ketika anak mencoba melakukan sesuatu yang baru. Dalam tatapan mata penuh percaya ketika anak berbagi rahasia, setiap detail kecil dalam kehidupan sehari-hari, jika dilakukan dengan cinta dan kesadaran penuh, akan menjadi sumber nutrisi jangka panjang untuk jiwa anak. Buddha mengajarkan bahwa pikiran adalah akar dari segalanya. Jika pikiran orang tua cerah, perkataan akan baik, tindakan akan saleh, dan kebahagiaan akan secara alami menyebar. Sebaliknya, jika pikiran penuh dengan ketegangan dan kesedihan, betapapun kerasnya berusaha, sulit untuk menularkan kedamaian kepada anak. Oleh karena itu, melatih dan merawat pikiran sendiri tidak hanya demi diri sendiri, tetapi juga demi orang-orang yang paling kita cintai. Saya pernah bertemu dengan sebuah keluarga kecil di pegunungan. Mereka tidak memiliki telepon pintar, tidak ada internet. Di malam hari, seluruh keluarga duduk di sekeliling perapian, saling menceritakan kisah-kisah hari itu. Sang ayah mengajari anak cara menganyam tikar bambu. Sang ibu mengajari anak menyanyikan lagu daerah. Anak-anak tumbuh besar di ruang itu, mata mereka jernih, senyum mereka penuh. Kebahagiaan mereka tidak datang dari fasilitas modern, tetapi kehadiran penuh dan cinta tanpa syarat dari orang tua. Orang tua yang bahagia juga adalah orang tua yang tahu bagaimana menjaga keharmonisan di rumah. Karena suasana keluarga adalah selimut tak terlihat yang akan dililitkan anak di sekeliling diri setiap hari. Jika selimut itu lembut dan hangat, anak akan merasa aman. Jika selimut itu kasar dan dingin, anak akan tumbuh besar dengan kegelisahan yang sulit disebutkan namanya. Keharmonisan itu tidak datang secara alami. Itu diciptakan dari saling mendengarkan, memberi, dan menghormati. Ada sebuah cerita yang selalu saya ingat. Seorang anak laki-laki ditanya, "Di mana rumahmu?" Dia menjawab, "Rumahku adalah tempat di mana orang tua saling tersenyum." Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang mendalam. Karena bagi anak-anak, rumah bukan hanya 4 dinding, tetapi adalah suasana yang orang tua ciptakan setiap hari. Orang tua ingin anak bahagia, biarkan anak melihat bahwa cinta tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga diungkapkan dengan tindakan. Semangkuk bubur panas ketika anak sakit, pertanyaan penuh perhatian ketika anak diam, pelukan ketika anak mengalami kegagalan. Hal-hal ini tampak kecil-kecil tetapi membangun kepercayaan yang kuat di hati anak bahwa apapun yang terjadi, orang tua akan selalu ada di sisi mereka. Kebahagiaan juga perlu dipupuk seperti pohon. Pohon membutuhkan air, cahaya, dan tanah yang baik. Kebahagiaan membutuhkan cinta, pengertian, dan waktu. Jika orang tua tidak meluangkan waktu untuk menyirami kebahagiaan, itu akan layu secara bertahap tanpa disadari. Oleh karena itu, betapapun sibuknya, luangkan waktu berkualitas untuk keluarga. Meskipun hanya makan bersama atau berjalan-jalan singkat, momen-momen itu akan memupuk ikatan jangka panjang. Buddha pernah menyarankan untuk memperlambat hidup untuk mendengarkan suara hati. Orang tua juga begitu. Ketika hidup melambat, kita baru menyadari bahwa tawa anak lebih nyaring dari kemarin. Kita baru melihat bahwa rambut kita sudah beruban, sementara anak tumbuh besar setiap hari.
Dan ketika menyadari hal itu, kita akan menghargai setiap momen, alih-alih membiarkannya berlalu dalam ketergesaan. Jika hari ini Anda merasa diri belum cukup sabar dengan anak, belum cukup lembut dengan pasangan hidup, ingatlah bahwa kebahagiaan adalah perjalanan pelatihan. Tidak ada yang sempurna dengan segera. Yang penting adalah setiap hari kita berusaha menjadi sedikit lebih baik. Setiap hari kita memilih mencintai sedikit lebih banyak. Dan setiap hari kita ingat bahwa kebahagiaan kita adalah hadiah terbesar untuk anak. Suatu hari nanti, ketika anak tumbuh dewasa, anak akan membawa serta gambaran orang tua yang hidup tenang dan bahagia. Gambaran itu akan menjadi sumber kekuatan bagi anak, membantu anak berdiri teguh di tengah badai, dan terus menabur kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Ada sore-sore di akhir pekan, ketika sinar matahari sudah mereda dan angin membawa aroma bunga liar, orang tua bersama anak duduk bersama di taman kecil. Anak memetik setangkai bunga dan memberikannya kepada ibu. Ayah menceritakan sebuah kisah masa kecil. Tawa bercampur dengan suara dedaunan yang berdesir. Pada saat itu, tidak ada yang memikirkan hari esok, tidak mengkhawatirkan apa yang belum datang. Semua sedang hidup sepenuhnya untuk saat ini. Dan justru, kelengkapan itulah yang merupakan bahan pembuat kebahagiaan. Kebahagiaan orang tua tidak harus merupakan tujuan yang jauh. Seringkali itu hanya terletak pada tindakan yang diulang setiap hari. Sentuhan di kepala ketika anak melakukan dengan baik, tatapan mata yang menyemangati ketika anak merasa bingung, kalimat ibu dan ayah percaya padamu ketika anak takut. Hal-hal itu akan menjadi batu-batu kecil yang membuka jalan bagi anak untuk melewati masa kanak-kanak dengan mantap dan percaya diri. Buddha pernah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berada jauh, tetapi tepat di dalam hal-hal yang sedang terjadi. Kita sering terus mencari apa yang belum kita miliki dan melupakan bahwa kita sudah memiliki banyak hal untuk disyukuri. Orang tua ingin anak bahagia, maka pertama-tama berhentilah dan sadari apa yang sedang dimiliki, yaitu napas ini, momen ini, kehadiran anak tepat di sisi Anda. Saya pernah menyaksikan seorang ayah sedang memperbaiki atap rumah ketika putranya yang kecil membawakan segelas air. Sang ayah tidak hanya minum air, tetapi juga menatap anak itu lama-lama, mengelus kepalanya, dan berkata, "Terima kasih anak ayah." Kata-kata itu membuat mata anak itu bersinar. Mungkin ia tidak akan pernah melupakan momen itu ketika pekerjaan kecilnya diakui dan dihargai. Orang tua yang bahagia adalah orang tua yang tahu melihat nilai dalam setiap tindakan anak, meskipun sekecil apapun. Ketika anak merapikan selimut, meskipun belum rapi, pujilah anak karena sudah berusaha. Ketika anak membantu seseorang, catatlah kebaikan hati anak. Kata-kata pengakuan ini akan menabur ke dalam hati anak benih kepercayaan diri dan cinta, agar kelak anak tahu mencintai baik diri sendiri maupun orang lain. Kebahagiaan juga datang dari orang tua yang tahu memaafkan diri sendiri. Tidak ada orang tua yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ada saat-saat kita marah tanpa alasan, ada saat-saat kita tidak cukup mendengarkan, ada saat-saat kita tidak sengaja menyakiti anak. Tetapi, alih-alih tenggelam dalam perasaan bersalah, belajarlah meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Ketika anak melihat orang tua tahu mengakui kesalahan dan berubah, anak akan belajar bahwa kesalahan tidak menakutkan, asalkan kita tahu bagaimana bangkit dan memperbaikinya. Seorang ibu pernah bercerita bahwa setiap kali tidak sengaja memarahi anak dengan kasar, ia selalu duduk di samping anak, memeluk anak, dan berkata, "Ibu minta maaf, tadi ibu tidak dapat menahan diri dengan baik. Awalnya, ibu takut bahwa melakukan itu akan membuat anak tidak menghormati ibu. Tetapi sebaliknya anak menjadi lebih percaya dan dekat dengan ibu. Karena anak mengerti bahwa orang tua juga manusia
juga perlu belajar dan tumbuh setiap hari. Ajaran Buddha mengatakan bahwa semua hubungan adalah takdir. Orang tua dan anak bertemu dalam hidup ini adalah takdir yang besar. Takdir itu perlu dipupuk dengan kesadaran dan rasa syukur. Jika tidak, akan berangsur-angsur pudar di tengah kesibukan hidup. Oleh karena itu, orang tua jangan biarkan hal-hal sepele menutupi nilai sejati dari hubungan ini. Ciptakan kenangan-kenangan indah. Kenangan itu tidak harus mewah, cukup tulus dan hangat. Mungkin suatu malam duduk di luar halaman melihat bintang-bintang, mungkin bersama-sama memasak hidangan baru, mungkin bersama-sama membaca sebuah buku dan berbagi pikiran. Kenangan itu akan menjadi benang emas yang menghubungkan hati orang tua dan anak, bahkan ketika waktu dan jarak berubah. Jika hari ini Anda merasa terlalu lelah untuk tersenyum, cobalah memikirkan momen ketika anak lahir, ketika pertama kali Anda melihat anak dan berjanji akan melakukan segalanya agar anak bahagia. Janji itu masih ada, dan kebahagiaan Anda adalah cara menepati janji itu sepenuhnya. Suatu hari nanti, ketika anak meninggalkan pelukan orang tua untuk mencari perjalanan sendiri, anak akan membawa serta gambaran orang tua yang hidup sepenuhnya, penuh cinta dan kedamaian. Gambaran itu akan menjadi lentera yang menerangi jalan agar kemanapun pergi, anak tetap dapat menemukan jalan kembali kepada dirinya sendiri. Dan itulah keberhasilan terbesar orang tua. Ada sore-sore di akhir tahun ketika angin membawa kesejukan dan aroma asap dapur menyebar ke seluruh desa. Orang tua bersama anak membersihkan rumah. Masing-masing melakukan pekerjaan. Suara sapu menyapu, halaman berpadu dengan suara tawa yang ramai. Di meja, air panas mengepul, beberapa potong kue manis agar siapapun yang lewat dapat duduk beristirahat. Momen-momen itu tidak hanya mempersiapkan tahun baru, tetapi juga cara memupuk cinta dan memelihara kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan orang tua terkadang sesederhana melihat anak tumbuh besar setiap hari. Melihat anak tahu mengucapkan terima kasih, tahu berbagi mainan, tahu menghibur teman yang sedih. Hal-hal kecil itu bagi orang luar mungkin tidak signifikan, tetapi bagi orang tua adalah bukti bahwa anak sedang dipelihara dalam lingkungan cinta dan hormat. Buddha pernah berkata, setiap benih ketika ditaburkan membutuhkan waktu untuk berkecambah. Benih kebahagiaan juga begitu. Orang tua menabur hari ini mungkin tidak melihat hasilnya dengan segera, tetapi kelak dalam cara anak hidup dan memperlakukan kehidupan, kita akan menyadari bahwa bunga telah mekar. Dan ketika itu, kebahagiaan tidak hanya untuk orang tua, tetapi juga menyebar ke orang-orang yang anak temui. Saya pernah mengenal seorang anak laki-laki yang yatim piatu sejak kecil. Ibunya seorang diri membesarkan anak. Kehidupannya sangat sulit, tetapi setiap malam, meskipun betapa lelahnya, ia masih meluangkan waktu duduk bersama anak untuk bertanya kabar dan bercerita. Ibu tidak memiliki banyak uang, tetapi ia memiliki hati yang tabah dan penuh cinta. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang pria yang baik hati, selalu tahu bagaimana memperhatikan orang lain. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Karena ibu saya telah hidup seperti itu, jadi saya meniru." Orang tua yang bahagia akan meninggalkan dalam diri anak tidak hanya kenangan yang indah, tetapi juga cara hidup. Cara orang tua mengatasi kesulitan akan mengajari anak tentang ketabahan. Cara orang tua memaafkan akan mengajari anak tentang belas kasih. Cara orang tua menghargai masa kini akan mengajari anak untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Ada orang yang ketika dewasa baru menyadari bahwa hadiah terbesar yang orang tua berikan bukanlah harta benda, tetapi adalah teladan hidup yang damai dan teguh. Teladan itu akan menerangi bahkan jalan yang paling bergelombang, karena di saat-saat yang melelahkan,
Anak akan mengingat gambaran orang tua yang tetap menjaga ketenangan dan cinta. Kemudian anak juga akan belajar bagaimana berdiri teguh dan tersenyum. Kebahagiaan juga perlu dilindungi. Dalam kehidupan yang sibuk, sangat mudah bagi orang tua untuk membiarkan pekerjaan, tekanan, dan kekhawatiran menyusup di antara diri sendiri dan keluarga. Tetapi, jika tahu memprioritaskan, tahu menempatkan waktu untuk satu sama lain di atas segalanya, kita akan menjaga ikatan itu. Makan bersama lebih penting daripada malam yang dihabiskan di depan layar. Percakapan yang tulus lebih berharga daripada ratusan pesan singkat yang terburu-buru. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa waktu berlalu tidak pernah kembali. Anak kemudian akan tumbuh dewasa, orang tua kemudian akan menua. Kita hanya memiliki waktu singkat untuk berada di dekat satu sama lain seperti sekarang. Jika membiarkan tahun-tahun ini berlalu dalam ketegangan dan keheningan, kelak kita akan menyesal. Oleh karena itu, cintailah ketika masih dapat mengatakannya. Hargailah ketika masih dapat menyentuh. Suatu pagi, saya melihat seorang kakek menggandeng cucunya pergi ke sekolah. Kedua kakek dan cucu berjalan sambil mengobrol. Kadang-kadang sang kakek berhenti untuk menunjukkan kepada cucunya setangkai bunga atau seekor burung kecil. Itu adalah pelajaran tentang kebahagiaan yang sederhana. Tidak membutuhkan hal-hal yang besar, cukup ada orang yang menemani dan bersama-sama menikmati setiap momen. Orang tua, kebahagiaan Anda adalah cahaya yang menuntun anak. Ketika cahaya itu cukup hangat dan cukup terang, anak akan melangkah dengan percaya diri. Dimanapun berada, cahaya itu tidak padam seiring berjalannya waktu, tetapi akan terus menyala di hati anak, agar kelak anak juga akan menyalakan untuk orang lain. Jika hari ini Anda masih ragu, mulailah sekarang. Mulailah dari kata cinta, mulailah dari senyuman, mulailah dari makanan yang tidak terburu-buru, mulailah dari saling mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan Anda akan melihat sedikit demi sedikit kebahagiaan akan tumbuh, menyebar, dan bertahan. Ada pagi-pagi buta ketika langit masih menyisakan sedikit embun dan angin dingin bertiup melalui kusen jendela. Orang tua bangun lebih awal dari anak. Mereka menyiapkan sarapan, merapikan sudut rumah, lalu dengan lembut memanggil anak dengan suara yang hangat. Anak mengucek mata dan melihat orang tua tersenyum. Dan begitulah hari baru dimulai dengan kedamaian. Pagi-pagi seperti itu, jika diulang cukup sering, akan menjadi kenangan indah yang anak bawa sepanjang hidup. Kebahagiaan orang tua terkadang terletak pada hal-hal yang tampaknya terlalu kecil untuk diperhatikan, yaitu suara langkah kaki anak berlari ke rumah setelah jam sekolah, yaitu tatapan mata anak mencari orang tua di antara kerumunan, yaitu momen anak dengan percaya diri menceritakan sebuah kisah karena tahu bahwa dirinya sedang didengarkan. Hal-hal itu adalah bukti hubungan yang kuat yang telah orang tua bangun dengan kehadiran dan cinta setiap hari. Buddha pernah mengajarkan bahwa mencintai bukan hanya memberi materi, tetapi juga memberi hati. Hadiah paling berharga yang dapat orang tua berikan kepada anak adalah kedamaian batin. Ketika orang tua damai, setiap perkataan, setiap gerak tubuh mengandung energi penyembuhan. Anak akan merasakan keamanan. Dari sana tumbuh besar dengan hati yang tidak takut, tahu mencintai dan percaya pada kehidupan. Saya pernah menyaksikan seorang ayah sibuk, tetapi setiap malam sebelum tidur, ia selalu meluangkan beberapa menit untuk mengucapkan selamat tidur kepada anak dan mengobrol singkat. Kadang-kadang hanya pertanyaan tentang hari sekolah. Kadang-kadang kisah kecil yang baru saja ayah baca. Tetapi justru ketekunan dan ketulusan itu yang membuat anak merasa dirinya penting. Anak tahu bahwa betapapun sibuknya ayah,
Anak tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan ayah. Orang tua yang bahagia adalah orang tua yang tahu menghargai kehadiran satu sama lain. Ketika orang tua meluangkan waktu untuk satu sama lain, saling mendengarkan dan menjaga agar perasaan sebagai suami istri selalu hangat. Anak akan belajar bahwa cinta adalah sesuatu yang dapat dipupuk dan langgeng. Ketika anak menyaksikan orang tua berpegangan tangan saat berjalan-jalan atau bersama-sama merawat pot bunga, anak akan percaya bahwa kebersamaan adalah hal yang indah dan layak untuk dipelihara. Kebahagiaan juga perlu dilindungi dari gangguan kehidupan. Di era teknologi, tidak sedikit keluarga duduk bersama makan, tetapi masing-masing sibuk dengan layarnya sendiri. Hal itu membuat momen-momen berharga hilang. Orang tua ingin anak bahagia, jadilah orang yang proaktif menciptakan waktu-waktu yang tidak diganggu oleh teknologi. Makanan tanpa telepon, malam tanpa televisi, perjalanan hanya untuk mengobrol dan melihat pemandangan. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu adalah fana. Anak tidak akan selamanya kecil untuk duduk di pangkuan orang tua. Orang tua juga tidak akan selamanya sehat untuk dapat menggendong anak di tangan. Oleh karena itu, setiap momen di dekat satu sama lain adalah hadiah. Jangan biarkan hadiah itu dilupakan dalam kesibukan dan kelelahan. Saya pernah bertemu dengan seorang gadis yang sudah bertahun-tahun jauh dari rumah. Ketika ditanya apa yang paling ia rindukan dari keluarga, ia mengatakan bahwa aroma sup masakan ibu setiap malam dan suara ayah memanggil untuk makan. Kenangan itu tidak besar, tetapi itu adalah tempat berlindung bagi jiwa. Setiap kali ia lelah, orang tua hari ini juga secara tidak sengaja menciptakan kenangan seperti itu untuk anak. Hanya saja kita belum menyadari bahwa kebahagiaan orang tua tidak hanya membantu anak gembira saat ini, tetapi juga membantu anak memiliki landasan yang kuat untuk masa depan. Ketika anak terbiasa hidup di lingkungan yang penuh cinta, anak akan tahu bagaimana menciptakan lingkungan itu untuk keluarganya sendiri kelak. Seperti sungai yang mengalir terus-menerus, cinta dan kedamaian akan diwariskan dari generasi ke generasi. Orang tua, ingatlah bahwa anak belajar dari cara Anda hidup lebih banyak daripada dari kata-kata yang Anda ucapkan. Jika ingin anak bahagia, mulailah dengan merawat hati Anda sendiri. Belajarlah tersenyum dengan hal-hal yang belum sempurna. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Lepaskan dendam yang tidak perlu. Dan beri anak lihat bahwa kebahagiaan adalah pilihan yang dapat kita buat setiap hari. Kemudian, suatu hari, ketika anak meninggalkan rumah untuk memasuki kehidupan dengan sayapnya sendiri, anak akan membawa serta bekal yang paling berharga, yaitu keyakinan dan cinta. Keyakinan bahwa meskipun dunia berubah, masih ada tempat yang aman di dalam hati untuk kembali. Cinta itu akan menjadi api hangat yang menerangi jalan yang anak tempuh. Ada malam-malam ketika senja turun dengan lembut dan ke seluruh ruang hanya terdengar napas teratur anak. Orang tua benar-benar santai untuk mendengarkan jiwa mereka. Mereka tahu bahwa dalam setiap napas itu ada kehidupan, ada cinta yang diberikan tanpa kata-kata. Mungkin tidak membutuhkan kata-kata yang indah, hanya kehadiran yang tenang itu sudah cukup untuk membuat anak merasakan bahwa dirinya dicintai sepenuhnya. Kebahagiaan orang tua adalah perjalanan, bukan tujuan. Itu adalah proses setiap hari kita belajar bagaimana kembali kepada diri sendiri, tahu merawat dan menghargai diri sendiri, tahu memaafkan dan mencintai. Ketika orang tua tahu melepaskan tekanan yang tidak perlu, tahu tersenyum dengan hal-hal sederhana, jiwa akan lebih ringan dan terbuka. Dan justru dalam keterbukaan itu, anak akan belajar bagaimana menerima kehidupan dengan semua cinta dan kesadaran penuh. Buddha mengajarkan
bahwa kehidupan itu fana, segala sesuatu tidak dapat dipertahankan selamanya. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana hidup sepenuhnya dalam setiap saat adalah pelajaran yang paling penting. Orang tua mungkin tidak dapat melakukan semua yang diinginkan, tetapi jika tahu hidup jujur dengan diri sendiri dan dengan anak, cinta akan selalu cukup. Setiap perkataan, setiap tindakan, setiap tatapan mata adalah batu bata yang membangun rumah yang damai untuk anak. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Dia bercerita bahwa setelah bertahun-tahun berjuang, dia menyadari bahwa hal yang paling berharga bukanlah karier atau uang, tetapi adalah malam-malam yang damai bersama anak. Meskipun pekerjaan sibuk, dia masih meluangkan waktu untuk membacakan buku untuk anak, menceritakan kisah-kisah dari ajaran Buddha, mengajari anak untuk tahu mencintai dan tahu hidup sederhana. Justru hal-hal sederhana itulah yang membantu anaknya memiliki jiwa yang tabah dan terbuka. Orang tua yang bahagia adalah orang tua yang tahu hidup dengan rasa syukur. Bersyukur atas kehidupan, bersyukur atas kesulitan yang telah membantu kita tumbuh, bersyukur atas orang-orang di sekitar yang telah memberi kita kekuatan. Ketika anak melihat orang tua sering mengungkapkan rasa syukur, anak akan belajar bahwa rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan. Itulah cara membantu anak berjalan di jalan kehidupan dengan hati yang ringan dan damai. Kebahagiaan juga adalah koneksi. Ketika orang tua tahu, terhubung dengan anak dengan ketulusan dan belas kasih, anak tidak akan merasa sendirian dalam perjalanan menuju kedewasaan. Ketika anak tahu bahwa meskipun melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, orang tua akan selalu ada di sisi anak. Anak akan melangkah dengan percaya diri. Itu adalah fondasi terkuat agar anak dapat membangun kebahagiaannya sendiri. Ada keluarga yang memilih cara bersama-sama berlatih meditasi, bersama-sama membaca kitab suci, bersama-sama mengobrol tentang nilai-nilai hidup yang mendalam. Suasana itu tidak hanya membantu orang tua menjaga kedamaian dalam hati, tetapi juga membantu anak memupuk kualitas-kualitas yang baik. Momen-momen hening dalam meditasi itu seperti lampu-lampu yang menyala di tengah malam, menerangi jalan, dan menghangatkan jiwa semua. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa cinta yang sejati harus muncul dari kesadaran ketika orang tua mencintai dengan pemahaman, dengan empati, dan kesadaran penuh. Cinta itu tidak akan tercampur dengan nafsu atau tuntutan. Itu adalah cinta yang murni, lembut, dan langgang. Anak yang dipelihara dalam cinta itu akan tahu mencintai tanpa mengikat, tahu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Orang tua, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, dan Anda juga begitu. Tetapi justru ketekunan, belajar, memaafkan diri sendiri, dan hidup jujur dengan diri sendiri yang merupakan perjalanan yang terindah. Ketika Anda tahu mencintai diri sendiri, Anda telah membuka hati Anda untuk mencintai anak dengan sepenuhnya. Dan ketika Anda hidup damai, anak juga akan mewarisi sumber energi itu sebagai hadiah yang tak ternilai harganya. Kemudian suatu hari, ketika anak telah dewasa, memasuki kehidupan dengan sayapnya sendiri, anak akan membawa serta gambaran orang tua yang hidup damai dan penuh cinta. Gambaran itu akan menjadi lentera yang menerangi jalan anak di persimpangan kehidupan. Adalah dermaga yang damai agar anak dapat kembali setiap kali lelah. Dan itu adalah pencapaian terbesar yang dapat orang tua berikan kepada anak. Kehidupan adalah sungai yang mengalir tak henti-hentinya, di mana setiap momen adalah benih yang ditaburkan untuk masa depan. Orang tua seperti sumber air. Kedamaian dan kebahagiaan orang tua akan mengalir ke dalam jiwa anak, memelihara setiap napas, setiap langkah anak dalam perjalanan yang panjang dan luas itu. Jika orang tua tahu merawat hati mereka
dengan welas asih, kesabaran, dan sikap bersyukur, maka anak akan tumbuh besar dalam pelukan cinta sejati yang kokoh. Belajar bagaimana hidup ringan dan damai di tengah segala perubahan dunia. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang jauh, tetapi adalah pilihan setiap hari, adalah napas dari setiap momen masa kini. Ingin anak bahagia, orang tua pertama-tama harus belajar bagaimana hidup bahagia untuk menjadi lentera yang menerangi, menjadi dermaga yang damai untuk anak kembali. Karena ketika hati orang tua damai, anak akan belajar bagaimana menabur kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan dengan demikian, cinta itu akan menyebar, tidak hanya di dalam keluarga, tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Ingatlah bahwa perjalanan memelihara kebahagiaan bukanlah kesempurnaan mutlak, tetapi ketulusan yang tahu, mengakui, dan selangkah demi selangkah berubah. Jangan ragu untuk melepaskan beban yang tak terlihat. Jangan ragu untuk membuka hati, agar dapat mencintai lebih banyak, agar diri sendiri dan anak dapat bebas bernapas, bebas hidup. Berikan kepada diri sendiri dan kepada anak momen-momen yang paling berharga, agar jiwa dapat menyatu dalam cahaya kedamaian. Jika wawasan ini telah menyentuh hati Anda, silakan klik berlangganan saluran, tempat kita bersama-sama berhenti, mendengarkan, dan memelihara benih-benih kedamaian dalam kehidupan. Bersama-sama, setiap hari, kita akan belajar bagaimana hidup lebih tenang, mencintai lebih dalam, agar setiap langkah menjadi meditasi yang lembut di jalan kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan. Semoga dalam setiap momen Anda, kebahagiaan dan kedamaian akan selalu menyertai dengan lembut dan langgeng seperti napas yang menyegarkan di langit yang cerah.